Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadin. Wa qala aidan innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua. Sadaqallahul adzim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bahwa puasa ini untuk Allah. Allah sendiri yang memberikan balasannya. Nah, balasan yang Allah berikan itu akan sesuai dengan seberapa lelahnya kita dalam mengisi amal-amal dalam Ramadan itu. Ketika kita santai saja, tidak banyak melakukan amal-amal, maka tentu pahalanya itu tidak sama dengan mereka yang kemudian sejak fajar, sejak setelah sahur sampai waktu buka, hatta sampai malamnya memenuhi waktu-waktunya untuk beribadah. Semoga Allah memudahkan kita dalam menjalankan Ramadan ini, memenuhinya dengan ibadah-ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini Indonesia sedang berduka. Bahkan mungkin kita lihat bukan hanya Indonesia, tetapi juga bumi ini sedang berduka. Musibah, ya bisa jadi sebuah musibah atau hanya sebuah cobaan bagi orang muslim. Mari kita mengingat, Allah itu pernah berfirman dalam Al-Quran, yang mungkin juga di sebagian masjid setelah sholat kemudian zikir bersama melafadzkan ini, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu tenang. Kata zikr, kata mengingat itu tidak sekedar kita hanya berzikir saja, tidak. Tetapi mengingat itu juga kemudian mentadaburi atau membaca terjemah dari Al-Quran, kemudian sholat, itu juga bagian dari mengingat Allah. Bahkan zikrul akbar itu adalah salah satunya sholat. Nah, ini berkaitan dengan mengingat Allah dalam musibah. Kita tentu pernah mendengar ayat ini yang tadi sudah saya sampaikan dalam muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Allah memperingatkan kita semua, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah akan menguji kita dengan kekhawatiran, dengan kekurangan harta, kekurangan makanan atau buah-buahan. Semua Allah akan uji. Dan hari ini seakan-akan semua ujian itu semuanya muncul dari mulai kekhawatiran. Hari ini orang khawatir, jangan-jangan aku kena dari musibah corona itu. Jangan-jangan nanti persediaan dari bahan pokokku tidak mencukupinya. Jangan-jangan kemudian hartaku tidak cukup nanti untuk sampai masa pandemi ini selesai. Hatta mereka yang kemudian dulu bersedekah juga mengurangi sedikit demi sedikit sedekahnya, khawatir. Betul tidak? Karena apa? Allah memang menguji kita, jadi ada sedikit kekhawatiran, takut nanti kalau kurang kan itu. Maka kemudian jawaban bagi orang-orang beriman adalah ulaika alaihim shalawatun alladzina idza asabathum musibah. Mereka jadi ketika ditimpa musibah dan mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi mereka kemudian justru ingat sama Allah, bahwa mengatakan semua ini dari Allah, datang dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Tidak hanya perkara baik dan buruk saja, semuanya dia ingat kepada Allah. Luar biasa. Jadi ketika ada mungkin Allah lagi menguji kita, Allah sedang menguji kita, mungkin Allah sedang mengajarkan kata kita pada satu latihan di mana nanti kita tidak tahu ini masa kehidupan kita, bisa jadi kemudian Allah menguji kita bertemu dengan fitnahnya Dajjal, 3 musim kekurangan. Nah, ini Allah yang menguji kita. Antum kuat apa enggak? Kuat enggak dengan ujian yang kecil seperti ini? Jika kuat, insya Allah, maka seakan-akan kita hari ini itu seperti bagaimana orang-orang di surga. Makanya kita zikir, sholat, tilawah itu. Maka Allah mengajarnya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum muhtadun. Mereka mendapatkan selamat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melabeli mereka adalah muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya mereka yang benar-benar mengambil pelajaran dari Al-Quran, dari Sunnah, dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu kemudian mereka merasa nyaman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya. Tidak sedikit pun gusar, tidak sedikit pun takut, tidak sedikit khawatir. Karena mereka telah mengingat Allah. Maka Allah mengatakan mereka itu orang yang mendapatkan petunjuk. Tapi berbeda di orang lain. Apa itu? Di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua. Innal insan, sesungguhnya manusia itu tempatnya keluh kesah, diciptakan dengan keluh kesah. Idza masahu syarru jazua, ketika ditimpa musibah maka dipertambah keluh kesahnya. Tapi Allah ini mengatakan di sini insan, hanya sekedar insan. Ya, innal insan, manusia, artinya semua lapisan manusia, entah dia beriman maupun tidak beriman gitu. Entah dia beriman yang sungguh-sungguh, kafah ataupun tidak kafah, lemah begitu, zimmi gitu, tetap aja akan ada masuk dalam kaliber insan. Jadi kita harus melihat level kita di mana. Apakah kita sebagai seorang manusia saja tidak beriman seperti tadi? Kalau kita kemudian beriman, tentu kemudian kita akan mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita kemudian tidak beriman sama sekali, artinya kita manusia biasa atau kemudian manusia yang beriman tetapi tidak dengan sepenuhnya, maka muncul sifat adalah khuliqa halu'a, keluh kesah. Idza masau syarru jazua. Ketika ada musibah seperti ini, bertambah keluh kesahnya. Maka mari kita muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian menjadikan kita itu berkeluh kesah? Apakah kita masuk dalam golongan insan saja, manusia biasa, atau kemudian orang-orang yang muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Semoga Ramadan ini bukan mengajarkan kita lebih berkeluh kesah, tetapi mengajarkan kita untuk lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ramadan disebut momen karim? Karim itu artinya dermawan, berbagi. Maka sesungguhnya Ramadan ini mengajarkan kita, mengajak kepada kita untuk memiliki sifat karim, sifat berbagi, tidak pelit. InsyaAllah itu kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah memudahkan kita jadi lebih baik lagi. Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.